Dari seminar kami yang pertama di tahun 2018, terlihat begitu banyaknya animo dari masyarakat, terutama dog lover, untuk mempelajari lebih dalam tentang Mindpower ini. Di 2020, karena banyaknya permintaan dari para pet owner, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk membentuk Rajanti Talks with Animals, di mana praktek ini lebih ditujukan untuk mengetahui kira-kira apa isi hati dari hewan peliharaan itu, apa kelainan-kelainan dari behavior para hewan, peliharaan terutama. Nah, sehingga para owner akan lebih menyayangi, lebih care terhadap hewannya. Berikut adalah para praktisi yang tergabung dalam Rajanti Talks with Animals. Saat ini kami para praktisi dari Rajanti Talks with Animals sedang berkumpul di sini. Kami sedang gathering sama-sama dan kita sedang berlatih. Kali ini kami ingin mencari tahu tentang masa lalunya Bobby, ya, seekor Siberian Husky yang ditemukan dan diambil dipelihara oleh Ibu Dian Ruslim. Dan satu lagi itu Twister dan Bobby, karena Twister dan Bobby semenjak mereka beranjak dewasa mereka sudah tidak bisa akur satu sama lain lagi. Nama saya Ira, saya yang merescue Bobby. Bobby ini seekor husky yang pagi-pagi ditemukan di pinggir jalan depan taman kota di BSD. Kira-kira 1-2 tahun pertama nggak mau deket sama orang. Sama saya pun nggak mau. Kalau makan juga, dia maunya makan hanya kalau di kandang. Sekarang tahun ini dia sudah mau ketemu orang lain, ketemu anjing lain pun dia udah, walaupun dia agak takut-takut, tapi dia udah bersedia. Dulu tuh yang ya boro-boro bersedia, kabur dia. Itu Bobby. Pada saat Bobby saya tanya tentang masa lalunya, apakah Bobby waktu di tempat sebelum ini dia di dalam kandang, kemudian ya dia mengatakan dia memang hidup terkurung. Jadi entah itu di dalam kandang atau diikat, cuman yang saya lihat adalah bagaimana dia berontak dan dia tidak suka dengan kehidupan seperti itu. Lalu pada suatu saat dia bisa melarikan diri, dan kemudian dia jalan sampai akhirnya suatu saat dia ditemukan oleh Bu Lolira dan kemudian ya dia direscue. Saya tanya dia happy nggak di sini, dia bilang happy, tapi untuk terus terang untuk saat sekarang dia belum bisa percaya sama orang lain dulu, belum percaya sama yang namanya manusia. Jadi Bobby itu bisa seperti sekarang yang tidak terlalu dekat sama orang, karena dia bilang kehidupan dia yang di jalan itu membuat dia tuh seperti itu. Twister ini jenis anjing PBGV. Intinya dia memang anjing berbulu kayak Snowy ya, lebih keriting. Twister ini dulunya anjing show. Twister waktu itu sudah meraih gelar Indonesian Champion, dan setelah itu ya pensiun, udah selesai, udah nggak ada taraf lebih tinggi. Jadi ada Golden Retriever, jantan, dan dia nggak ada masalah bergaul sama dia. Bobby itu jantan, nggak ada masalah bergaul dengan Bobby. Tapi ada satu Corgi, Bruno, berantemnya nggak main-main. Sudah ada tembok kira-kira 1 meter lebih,
itu mereka bisa loncat lebih tinggi, terus ketemunya di atas. Loncat, caplok-caplokan, dan Bruno snoutnya, ujung moncongnya berdarah, lalu dibawa ke dokter 2 hari lalu. Twister kan dulu champion. Wah, dia dulu ngerasanya bangga banget. Walaupun dia kalau di luar dia nggak kelihatan kalau champion gitu. Tapi begitu udah masuk arena, wah, karismanya kayak yang, wah dia bangga banget deh pokoknya. Dia nggak main-main. Pemicu dari Twister dan Bruno berselisih paham sebetulnya karena kehilangan sosok Kennel Boy. Jadi Kennel Boy itu namanya Pak Adi, dan beliau itu pada suatu titik pengen pulang kampung. Nah, rutinitas yang dilakukan oleh Pak Adi itu menjadikan mereka berdua itu sudah biasa dengan kehadiran si Pak Adi. Pada saat Pak Adi pulang kampung, dilakukan oleh owner, akhirnya mereka berselisih paham. Jadinya sampai sekarang belum bisa rekonsiliasi, tapi saya yakin pada suatu titik mereka akan akur lagi. Bruno sepertinya masih bisa untuk diarahkan ya, untuk dilatih. Karena tadi ketika dia mendengar Twister menggonggong, dia langsung alert ke arah Twister. Dan memang berusaha menggonggong agresif balik. Tapi ketika saya tarik Bruno ke belakang, dia masih mau ngikut. Saya bawa jalan menjauh, dia masih oke, masih mau nurut. Meskipun sesekali dia masih alert ke arah Twister. Gonggongan mereka berbeda. Kalau Bruno itu lebih menyerang, penuh marah. Kalau Twister itu lebih defense, mempertahankan dirinya. Kalau yang tadi saya dapat sih informasinya, Bruno yang corgi itu tuh ada kayak rasa cemburu dan terancam dengan adanya Twister. Karena Twister itu kan kebetulan dia masa lalunya dia champion, dia banyak juara. Nah, si Bruno ini tuh dia tuh kayak tahu bahwa Twister itu punya tempat yang khusus di hati owner. Jadi dia spesial buat ownernya, dan Bruno ini nggak suka. Ada berapa? Oh, 8 nggak cukup. Main power itu adalah, main itu kan pikiran, power itu kekuatan. Jadi main power itu berbicara tentang kekuatan sebuah pikiran yang kadang-kadang manusia itu rata-rata tidak secara maksimal menggunakan kekuatan pikirannya. Ya. Dan main power ini kita biasanya memakai frekuensi gelombang alfa ya. Jadi kalau sehari-hari kita dalam keadaan sadar itu kita bermain di gelombang beta. Ya, pikiran kita tuh di gelombang beta, itu kalau kita dalam keadaan sadar. Tapi kalau dalam keadaan gelombang alfa itu, kita bisa masuk ke alam bawah sadar kita ataupun alam bawah sadar makhluk hidup lain, dan kita bisa berkomunikasi juga di situ. Ini bukan mengosongkan pikiran, bukan, tapi kita menurunkan gelombang otak kita. Yang tadinya kita mungkin gelombang beta itu agak cepat ya, kan kita lagi dalam kesadaran, jadi kita waspada, kita tahu ada bahaya, kita tahu sekeliling kita. Kemudian kita menurunkan ke gelombang alfa. Gelombang alfa itu kita udah, walaupun ada suara, misalnya suara anjing menggonggong atau suara angin atau suara apa, tapi kita sudah nggak mendengar itu lagi, tapi kita masih bisa membayangkan klien yang akan kita ajak ngobrol. Nah, itu udah sampai gelombang alfa seperti itu. Pada dasarnya manpower ini bisa digunakan untuk semua makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup yang memiliki gelombang kehidupan, ya, gelombang energi. Jadi kepada tanaman juga bisa, kepada hewan juga bisa, dari hewan gajah sampai hewan semut yang kecil juga bisa. Kemudian ke manusia apalagi. Memang pada awalnya kita manpower ini sama rata ya. Jadi semua memakai kekuatan pikiran. Nanti setelah berlalunya waktu, kita akan bisa melihat, oh si Anu rupanya dia lebih kuat untuk mencari yang hilang. Si Anu lebih kuat untuk mencari tahu perasaan makhluk lain atau hewan lain. Dan si Anu ternyata dia lebih bisa untuk menginfluence, ya, mempengaruhi. Nah, itu macam-macam. Yang lain mungkin dia lebih kuat dalam hal healing, menyembuhkan. Jadi itu nanti akan terlihat setelah berjalannya waktu. Setelah kita mengikuti pelatihan, baru kita bisa kelihatan kemana kekuatan kita.
Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, barangkali ingin mengetahui sampai di mana sih pikiran yang sudah Anda pakai. Ya, masih ada kemungkinan-kemungkinan dalam pikiran Anda yang punya kekuatan, punya kelebihan yang belum muncul. Jadi boleh untuk datang pada kami dan dilatih untuk bagaimana mengaktifkan semua pikiran-pikiran kita yang tersimpan selama ini. Punya anjing atau binatang peliharaan apapun itu sebetulnya menurut saya itu komitmen seumur hidup, ya. Mereka itu bukan barang. Oh, kalau ini saya suka emosi langsung. Kalau barang kita nggak suka, kita bisa sumbang, kita bisa kasih, dorobek-robek, kita buang mungkin, ya. Tapi kalau makhluk hidup itu kan nggak mungkin, ya. Apalagi kalau mereka dari kecil taunya adalah hidup itu dalam sebuah keluarga, dalam sebuah tempat, mau keluarganya kecil, mau keluarganya besar. Jadi ya, kalau mau punya binatang peliharaan, anjing terutama, atau ya hewan lain juga boleh, please tolong ingat baik-baik, ini komitmen seumur hidup. Nggak bisa hanya lagi lucu-lucunya atau papis, atau karena ada yang jaga rumah lumayan. Biar jaga kan juga mesti dikasih atap ya, kasih minum ya.